mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari-hari ini banyak orang yang merayakan Natal sudah sebenarnya kehilangan makna Natal. Ada Natal-Natal yang dirayakan yang hampir tidak lagi menceritakan tentang kelahiran Yesus. Semuanya euforia, kemegahan, kemewahan, dan tidak lagi disinggung tentang Yesus. Natal, Merry Christmas, Kristus, hari kelahiran Kristus. Hari-hari ini banyak orang bikin Merry X strip mas, X-nya itu nggak jelas lagi. Saya berharap kita tetap jelas di hari Natal, kita tetap merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita kerjakan baik, tapi ingat fokus kita kepada Kristus. Kadang-kadang banyak orang, banyak orang di Natal beli minuman keras, minuman keras. Udah mabuk-mabuk. Perayaan Natal. Saya pikir itu bukan kesukaan Tuhan. Siapa yang sebenarnya sedang kita senangkan? Kalau Natal yaitu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Makanya ayo kita kembali sekarang ke konteks Natal yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi Natal bukan ajang foya-foya mau pasal 2 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus itu orang pintar, orang jago. Kalau sekarang doktor. Mereka tahu tentang bintang, mereka tahu tentang segala sesuatu. Orang pintar pun tahu bintang itu lahir seorang raja yang penting. Dan orang pintar itu mau menyembah dia. Nah, jadi orang Majus ini bukan orang sembarangan, orang yang tahu segala sesuatu, bukan orang pengangguran. Dia pun tahu bahwa Yesus itu raja segala raja yang patut untuk disembah. Nah, jadi mereka itu datang cari bintang itu. Zaman Yesus nggak seperti zaman sekarang. Gampang. Saya Natal kemana-mana, saya masuk ke satu daerah, banyak daerah yang sama sekali saya belum pernah ke situ. Sekarang gampang saja, saya tinggal telepon gembalanya, tolong Sherlock. Udah, waktu dia Sherlock, udah saya ikutin aja GPS, saya sampai di kampung itu yang nggak pernah saya sampai ke situ. Zaman Yesus belum ada GPS. Itu bintang itu ya harus dilihat, nggak ada jalan mungkin. Dan mungkin mereka harus membuat jalan sendiri. Dan gak seperti sekarang kemana-mana bisa naik mobil. Gampang, aman. Adapun binatang buas, kami Natal beberapa daerah itu memang hutan-hutan. Adapun binatang buas gak takut karena kami ada mobil, aman. Kacanya itu ada. Zaman Yesus orang Majus itu pasti udah gak naik mobil. Bisa jalan kaki, bisa naik unta. Sudah pasti mereka itu gak satu hari. Mungkin mereka bawa tenda, mungkin mereka berkemah, mungkin mereka kedinginan, ketakutan terhadap binatang buas. Mungkin mereka bisa diserang ular. Banyak pasti perjalanannya, perjuangannya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan sekali lagi mereka ini bukan orang pengangguran, tapi orang pintar, orang jago, orang hebat, orang kaya. Mungkin kalau dia ada di zaman sekarang, plat nomornya itu plat. Tapi dia datang kepada Yesus berjuang untuk mencari bintang itu. Mereka tanggalkan semuanya jabatannya. Mereka rendah hati dan mencari Yesus.
Itulah makna Natal yang pertama. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati untuk terus mencari Yesus. Firman Tuhan bilang orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dengar Bapak Ibu, Presiden, Menteri Keuangan udah bilang 2023 akan menjadi tahun yang menyakitkan, mengerikan, menakutkan, akan resesi besar-besaran. Siap-siaplah seluruh rakyat Indonesia katanya. Tapi dengar ini, orang yang rendah hati mencari Tuhan terus, 2023 kita akan masuki, kita akan diangkat oleh Tuhan tinggi. Orang yang rendah hati akan terus diangkat oleh Tuhan tinggi. Tapi dengar, ini penting. Orang yang tidak rendah hati, tinggi hati, akan berat bagi kita nanti memasuki tahun 2023. Berat. Orang tinggi hati itu dia nggak akan mau cari Yesus. Kalau orang Majus itu tinggi hati, nggak mau dia tinggalkan jabatannya, kenyamanannya untuk cari Yesus. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Dengar Bapak Ibu, 2023 semua kita jemaat di sini milikilah sikap hati yang rendah hati. Jangan sombong, jangan engkau lalaikan mencari Tuhan. Apapun perjuangan tantangan kita, teruslah cari Tuhan. Orang yang rendah hati, firman Tuhan bilang, akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Dia Immanuel yang akan terus menyertai kita. Bilang kiri kanan rendah hati. Bilang 2023 menjadi tahun yang menyenangkan, bilang. Tapi rendah hati. Adilang berat kami ini. Percayalah, saya percaya firman Tuhan. Tidak ada tahun yang menakutkan. Dulu krisis moneter katanya. Semua orang udah takut. Ini pun sudah banyak orang takut ini. Di sininya kita enak-enak saja. Kalau di daerah lain sudah takut semua, udah jual ini, takut ini, nggak laku ini segala macam. Tapi di sini kita aman. Dan percayalah kalau kita terus berpengharapan sama Tuhan, rendah hati, hidup kita terus aman, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Itulah makna Natal yang pertama. Orang Majus dia rendah hati. Kalau kita mau melalui tahun ini dengan banyak berkat-berkat Tuhan, rendah hati, terus cari Tuhan. Banyak pun tantangannya seperti orang Majus, dia terus cari bintang itu sampai akhirnya dia ketemu dengan bintang itu. Yang kedua, Lukas 2 ayat 20. Ini makna Natal bagi gembala-gembala. Waktu itu gembala-gembala di ladang, tiba-tiba malaikat datang, lalu malaikat itu bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, jangan takut. Lukas 2:20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi waktu gembala-gembala dengar tentang berita Yesus, mereka bersuka cita dan memuliakan Allah. Yang kedua, makna Natal itu hidup kita harus selalu memuliakan Allah. Itulah makna Natal. Kalau saudara mau nari-nari pun di Natal, itu semua bagus. Tapi ingat, tarian kita memuliakan Allah. Kalau kita nyanyi, ingat, bukan hanya untuk nyanyi supaya suara kita keluar, tapi nyanyi kita harus mempermuliakan Allah. Waktu saudara bekerja, bekerjalah mempermuliakan Allah. Itulah Natal. Jadi orang gembala ini dia nggak hanya dengar apa kata orang, dia datangin dan dia berjumpa sendiri kepada Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan di tahun 2023, ingat hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pernah nggak kita berpikir hari ini kita masih bisa ada ini? 2022 ini mungkin banyak kali tantangan kita, banyak kali pergumulan kita, tapi sampai hari ini bisa baik-baik kita. Mungkin ada di antara saudara yang hampir cerai nih suami istri 2023 kemarin, berantem. 2022. Mungkin. Tapi hari ini saudara masih bisa baik-baik. Mungkin ada yang sudah hampir mati. Kemarin saya Natal di Seribu Jandi, sebelum Natal, ketua panitianya datangi saya, lalu datang anaknya. Mungkin anaknya itu umur kelas 2 SD. Dia bilang, "Om, ini anak mujizat."
Dulu ada kanker di ginjalnya. Ini satu ginjalnya sudah dibuang om. Sempat kami 7 bulan hidup tinggal di Penang. Waktu kami bawa ke dokter, dokter di Indonesia bilang, udahlah, nggak usah terlalu banyak berharap ya. Apa dia suka, kasih saja. Lalu aku bawa ke Penang, 7 bulan kami di sana tinggal om. Biayanya itu waduh banyak sekali om. Tapi puji Tuhan, hari ini dia sehat. Itu kan berkat Tuhan. Jadi sudah sewajarnya kita hidup memuliakan Tuhan. Kalau kamu ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita hampir nggak jumpa lagi nih. Waktu kami Natal di Mburidi, itu ke Mburidi nggak bisa naik mobil seperti ini, harus gerdang 2 karena nggak ada jalannya. Jalannya itu ya hutan lah. Jadi kami sampai di Kutamale ganti mobil gerdang 2. Jadi karena saya ikut, istriku juga ikut, kami ditaruhlah di depan. Mobil itu gerdang 2 pickup, di belakang itu penuh semua jemaat. Ada jemaat karena hanya itu pengangkutannya, ada 2 mobil gerdang 2 penuh semua. Di belakang penuh, di atas tarumnya penuh. Jadi kita di depan mobil itu kaki itu molah-molah di depan. Karena semua duduk di depan, nggak muat dua apa. Bukan hanya itu, di depan di tekap mesinnya itu ada orang berdiri. Udahlah. Jadi waktu kami Natal, rohaknya mobil itu udah oleng-oleng. Sampai akhirnya ada di satu titik, kencang pula dia. Dihantamnya lubang, hampir kami masuk jurang. Di depan kami. Hampirlah hari itu James sudah jadi gembala di Sugihan. Udah masuk bannya itu satu ke jurang. Bayangkanlah, masuk ke jurang. Disitulah aku baru bersyukur. Karena ada jemaat-jemaat di belakang itu lumayan gemuk-gemuk. Jadi ditahannya mobil itu. Kalau enggak tadi udah masuk ke dalam. Aduh. Dan hari ini kami masih bisa ada, itu anugerah Tuhan. Waktu pulang, karena padat kami, akhirnya Kesia, Desi, siapa lagi kemarin, Rido, Gabriel. Jadi waktu Natal, makasih om, Tuhan memberkati. Lalu dikasihlah kami bingkisan Natal. Tahu kamu apa bingkisan Natalnya? Dikasihnya durian 1 goni, dikasihnya rambutan. Jadi waktu kami mau masuk ke jurang itu, untunglah durian itu di mobil yang satu lagi. Gak apa-apa ya kan, walaupun kami tadi masuk jurang, minimal duriannya sampai sini. Aduh, itu Natal-Natal yang luar biasa. Dan hari ini saya melihat itu, iya ya, masih bisa kami hidup semua karena kemurahan Tuhan. Saya Natal lagi ke hampir sebelum Dumai itu, dari simpang apa namanya itu, Menggala Johnson. Nah, orang-orang apa tahulah, ini simpangnya abang bapak Neta ini, namanya Menggala Johnson. Saya sampai di sana 17 perjalanan, jalan lagi ke kampungnya itu. Jadi rupanya pedalaman, sinyal pun tak ada. Jadi aku belum kasih kabar sama Mama Copin, udah sampai aku entah belum, udah hilang atau gimana karena aku berangkat malam. Jadi dia udah gimana, Tuhan tolonglah, kuserahkan suamiku ke dalam tanganmu. Udah penyerahan karena nggak ada kabar. Sampai malam habis aku khotbah, di manalah ada sinyal di sini, ku bilang cari-cari nanti. Di sana om, katanya jalan lagi aku ke hutan-hutan itu. Gini-ginilah aku di sana. Baru masuk sinyal, baru ku kasih kabar, udah sampai aku. Ku hitung-hitung perjalanan naik bus dari sini ke sana 17 jam. Udah ku bilang sama pendetanya, om aku habis khotbah langsung pulang malam itu. Karena besok aku mau ngejar Natal lagi ke sini, ada Natal TK, ada Natal. Janganlah om, katanya. Pagilah om pulang. Biar cerita-cerita dulu kita malam, katanya. Yalah. Akhirnya pagi-pagi cerita kami, malam cerita kami, pagi-pagi mau pulang, nggak ada satupun bus. Rupanya bus yang besar itu ada cuma malam. Jadi gimana ini om, katanya. Gimana kamu bilang, pokoknya aku harus sampai di sana. Nggak ada bus ini om. Tahu kamu, ada bus kecil-kecil, pas pula Medan, katanya.
Bus lebih parah dari Sinabung Jaya. Sinabung Jaya pun sekarang enak bisa ditidurkan. Ini nggak bisa ditidurkan. Ginilah dari Dumai ke sini. 17 jam. Di dalam mobil itu gimana ini? Mau muntah. Mau gimana pun nggak bisa. Nggak ada kamar mandinya. Mau sakit perut pun Tuhan tolong. Gitu-gitulah. Sampai di 50 diturunkannya pula kami. Itu sudah hampir jam 10. Turunnya Pak. Kau bilang tadi sampai Amplas. Sorry lah Pak. Mau ke Siantar kami ini banyak pula sewa ke Siantar katanya. Mau marah pun aku udah nggak kuat lagi. Nggak makan aku dari sana karena takut aku ke kamar mandi. Nggak ada kamar mandinya di bus itu. Kutunggulah di situ jam 10. Bayangkan, aku udah mikir Tuhanlah yang tolong. Gimana lah nanti aku ke Brastagi ini kupikir. Akhirnya ada situ kayak mandor. Bang mau ke Medan aku. Kalau abang mau nambahlah 20.000 lagi. Ada bus sampai ke Simpang Pos. Iyalah gak apa-apa lah aku bilang. Aku tambah 20.000. Akhirnya aku naik bus ke Padang Bulan. Ku teleponlah Peran sama Jamis. Di mana kalian ini? Aku mau pulang ke Brastagi ini. Masih adanya angkot ku bilang. Adanya itu Om. Kami tunggu di Simpang Pos. Jadi aku udah lemas. Sampai di Simpang Pos ku nampaklah mereka udah semangat. Stoplah mobil ku bilang. Datang kan itu udah hampir jam 12-an itu kan. Datanglah mereka di stopnya mobil. Satu pun gak ada yang berhenti. Padahal banyak mobil lewat, Sampriah. Baru akhirnya aku bilang, jangan-jangan dipikirnya kalian mau ngompas. Iya ya Om, katanya. Udahlah kita ke Almasar sekarang. Kami ke loket Almasar. Masih ada bus di bandara. Masih Bang, masih katanya. Akhirnya aku tunggulah Almasar. Ada jam 12. Puji Tuhan, waktu aku sampai di Almasar, tidur aku. Tuhan tolong aku, biar nanti masih bangun aku di Logendek, aku pikir. Di Bandar Baru udah bangunnya aku, tapi karena capeknya tertidur lagi. Tiba-tiba di Alfamart Tongkoh terbangun aku. Kulihat Alfamartnya itu mirip kurasa kayak Alfamart Logendek. Pinggir Bang, ku bilang. Baru turunkannya lah aku kan. Turun aku, jalan lagi aku ke Tongkoh karena aku pikir lewat kan ke Simpang. Waktu ke Simpang, Tongkoh kain. Aduh. Akhirnya aku telepon lah Mama Copin, jemput lah aku ke Tongkoh. Udah nggak sanggup lagi aku. Baru akhirnya datang lagi sampai ke sini udah jam 2. Kalau ku pikir-pikir, apalah kerjaanku ini. Kesana 17 jam, pulang 17 jam, 34 jam. Aku khotbah cuma 45 menitnya. Tapi ku pikir hidupku untuk memuliakan Tuhan. Kepenen lagi kami, tahu kan Penen itu masuk dari Bandar Baru itu Sikeben, turun lagi ke bawah. Rupanya jalan itu udah hancur, nggak ada orang lagi jalan ternyata lewat situ. Itu daunnya pun udah ke pasar ini semua nggak ada lagi. Jadi mobil kita itulah jadi perintis. Nanti kamu lihat mobil itu udah semua itu bekas apa. Aduh, kupikir tapi itulah mempermuliakan Tuhan. Jalan kami ke bawah. Sampai kami di bawah. Sampaikan firman Tuhan 45 menit. Ke sana 3 jam, pulang lagi kami lewat situ. Kalau lewat situ memang dekat. Paling 2 jam udah sampai. Ada satu titik udah nggak lagi naik mobil ini. Padahal itu kalau udah naik udah sampai Bandar Baru, tapi nggak naik. Ganjal, nggak naiknya. Yo taruh lagi batu. Ya, di kerangan itu kami hampir jam 1, jam 2 itu. Ya tamaka batu. Ya mundur Kak Om. Enggak. Udah 1 jam kami situ. Gimana ini ku bilang sama orang itu. Gimana kin Om katanya lagi. Udahlah dari jalan lain kita. Nggak ada jalan lain. Akhirnya kami buka Google Map. Dibawanya keluar Sembahe. Puji Tuhan ku bilang. Akhirnya kami keliling lagi ke sana. Sampai kami dekat Sembahe, dibawanya pula kami rupanya ke hutan-hutan. Sampai di hutan-hutan nggak ada pula rupanya jalan. Aduh, ini kayaknya jalan ini nggak pernah dijalani orang. Jadi gimana Om? Kita cari lagi jalan lain. Lalu kami cari lagi. Akhirnya kami dari Deli Tua sampailah ke sini jam 4 pagi. Aku bisa tidur. Kasihan orang ini yang sekolah lagi. Gimana kalian tadi sekolah? Ya ngantuk Om kata.
Tapi berkat Natal juga pasti melimpah bagi mereka. Tapi itulah Natal. Kalau dipikir-pikir ya, kurang kerjaan. Tapi kita selalu harus ingat, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Bilang kiri kanan Natal, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Ingat pesan Natal yang kedua, memuliakan Tuhan. Capek pun ingat, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ini malaikat berbicara kepada Maria, Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi waktu Maria dengar dia akan mengandung, ini campur aduk di perasaannya. Pasti di satu sisi mungkin senang dia karena didatangi malaikat. Sisi lain dia berpikir kalau aku mengandung ini bisa bahaya, bisa meninggal, bisa dirajam batu. Karena zaman itu kalau ada perempuan didapati hamil di luar nikah, itu bisa dilempari sampai mati. Dia mungkin juga berpikir gimana nanti calon suamiku Bang Yusuf, dia masih mau gak nanti sama aku. Ini antara galau, tapi akhirnya kegalauannya itu bisa selesai semua dengan dia ucapkan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bilang kiri kanan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadi padaku menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hamba, tujuannya cuma satu, hamba itu menyenangkan tuannya. Jadi apa yang menyenangkan Tuhan, itulah kita lakukan. Kalau tidak menyenangkan Tuhan, jangan dilakukan. Jadi 3 pesan Natal hari ini. Yang pertama rendah hati. Yang kedua hidup kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga hidup percaya kepada kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, percaya, taat. Walau malaikat bilang kau akan mengandung, dia bilang ya udahlah, aku percaya, aku taat. Dia enggak ngelawan, dia enggak lah, capek lah, ginilah enggak. Dia taat. Makanya terjadi dalam hidup Maria dipimpin oleh Tuhan. Ini kan luar biasa pengaturan Tuhan. Kalau ketahuan waktu itu dia hamil di luar nikah, itu bisa dirajam batu. Tapi Tuhan atur semua skenario-nya, semua harus pulang kampung. Jadi waktu itu dia harus pulang kampung. Jadi nggak ada di kampung itu dia. Kalau di kampung itu hamil mungkin mati, tapi Tuhan atur. Pulang kampung semua mendata. Tuhan atur lagi semuanya sampai Yesus lahir. Tuhan atur segala sesuatunya. Yusuf Tuhan kasih mimpi supaya nggak diputuskannya Maria. Ini Tuhan semua yang atur. Jadi waktu kita bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Tuhan udah atur itu semua. Jadi kalau kita nggak mau bilang aku ini hamba Tuhan, nah Tuhan susah ngaturnya. Tapi waktu kita bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, udah gampang bagi Tuhan ngaturnya. Waktu aku naik bus Dumai itu, duduk, mau kutarik nggak ada sandarannya. Orang mulai rokok pula di dalam. Udah pusing aku. Aku bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nggak aku bilang, aku haus. Nggak aku bilang, gimana ya, Bapa, Eloi, Eloi. Hampir mau aku bilang gitu, Eloi, Eloi, lama sabatan. Mau mati aku. Itu jalan habis khotbah pun masih pusing-pusing. Namanya berapa jam di mobil itu, pusing. Pas khotbah pun lagi pusing. Mau pulang lagi harus ngejar Natal, pusing. Mau ini nggak bisa. Mau tidur pun gimana salah. Taulah kalau mobil yang kecil itu campak-campakannya udah tidur terbang-terbang gitu. Tapi waktu kita bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, aku udah gak mikir lagi gimana aku sampai Brastagi. Aku serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku pergi ke sini, pertolongan Tuhan. Tuhan lagi yang ngatur busku. Turun aku di 50. Udah gak tahu lagi aku, udah gak sanggup lagi aku. Di depanku pas pula ada orang jual sate, harum kali tahu gak tertarik lagi aku. Tapi aku berdoa, Tuhan atur semuanya sampai Brastagi. Betul Tuhan atur, ada mobil, bisa lagi dibawa sampai Simpang Pos. Kalau enggak udah sampai Amplas lagi tadi, udah susah lagi aku cari mobil pun ke Padang Bulan.
Tapi Tuhan sediakan lagi sampai padang bulan. Di padang bulan Tuhan sediakan lagi James sama Peran. Itu Tuhan sudah atur. Dia khusus kuliah untuk nunggu aku aja di Natal. Jadi itu semua Tuhan udah atur. Pas pula mereka kuliah. Coba bayangkan tadi nggak ada orang yang kuliah di Medan. Siapa lagi lah tolong pun aku di sana. Itu semua Tuhan atur. Tuhan sediakan lagi. Ada orang yang turun dari pesawat. Pesawatnya delay sehingga masih nunggu Almasar itu. Akhirnya sampai di Brastagi, sampai di Tongkoh, Tuhan atur lagi, bangun kau katanya. Walau masih di Tongkoh, mending kan daripada udah di Brastagi dibangunkannya aku. Puji Tuhan masih di Tongkoh. Itu semua Tuhan yang mengatur. Kalau kita bilang sesungguhnya aku ini hambamu, Tuhan yang mengatur. Bilang kiri kanan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, Tuhan yang mengatur. Jangan lagi kami yang mengatur, bilang. Tuhan yang mengatur. Kalau kita bilang Tuhan yang mengatur, percayalah 2023 Tuhan udah atur semuanya yang baik. Ya, jadi susah pun ekonomi nanti di situ Tuhan atur. Kamu tanam tomat mahal tomat dulu. Di sini nanti Tuhan atur. Di sini udah bisa kamu nanti beli tapak. Kalau sekarang belum, jadi supaya Tuhan atur nanti biar di sini tapak dulu bagus. Jadi Tuhan suruh dulu orang dulu bangun-bangun rumah di situ biar nggak sepi kali kamu rasa. Jadi itu bisa Tuhan atur semua. Jadi nanti Tuhan atur kamu belajar dulu bawa sepeda motor. Nanti di sini Tuhan kasih sepeda motor dulu. Di sini nanti Tuhan kasih mobil dulu. Jadi sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, taat. Apa yang Tuhan bilang taat, udah Tuhan atur semua itu. Yang lagi cari jodoh udah Tuhan atur itu. Ya, jadi jangan kamu yang ngatur. Pokoknya hidup aja taat kepada firman Tuhan. Nanti Tuhan atur. Senggolan kalian di bus mau pulang kampung, baru jatuh tas lu, kamu angkat, kamu lihat dia, gitu dia. Baru tukar-tukar nomor handphone, rupanya sama-sama anak Tuhan. Itu semua Tuhan sudah atur. Yang penting taat, jangan ngatur. Yang jomblo bilang yes. Bukan jadi Bapak Jessica bilang yes. Ini Bapak Jessica. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Ingat, Natal itu rendah hati, hidupku memuliakan Tuhan, aku percaya sama Tuhan, Tuhan yang ngatur semua, aku taat saja, percaya 2023 akan menjadi tahun yang menyenangkan buat kita semuanya.